Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Brebes. Peraturan yang mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja di Kabupaten Brebes. Yaitu yang pertama Permendagri nomor 84 tahun 2015. Peraturan daerah Kabupaten Brebes nomor 7 tahun 2016. Dan Peraturan Bupati Brebes nomor 91 tahun 2016. Pengertian struktur organisasi dan tata kerja menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015 yaitu: 1. Sistem dalam kelembagaan, dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Selanjutnya, berikut susunan organisasi pemerintah desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 7 tahun 2016. Kepala Desa menurut Perda nomor 7 tahun 2016. Pasal 12 ayat 1. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh kepala, yang memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Urusan keuangan dipimpin oleh kepala yang memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Urusan perencanaan dipimpin oleh kepala yang memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Selanjutnya, pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Paling banyak terdiri atas 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Seksi pemerintahan yang dipimpin oleh kepala seksi mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Seksi kesejahteraan yang dipimpin oleh kepala seksi, yang mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna. Seksi pelayanan yang dipimpin oleh kepala seksi memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala kewilayahan dan atau kepala dusun, yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Selain itu, antara perangkat desa dihubungkan dengan garis koordinasi, yang berarti jabatan yang saling terhubung harus saling berkoordinasi untuk melakukan tugasnya. Alur penyusunan dan penetapan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan 3 peraturan yang berlaku, yaitu Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, serta mengajukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa dimintakan evaluasi kepada Bupati melalui camat. Kepala desa menyampaikan rancangan kepada camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi bersama dengan BPD. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan camat dan ditembuskan kepada Bupati. Kemudian diserahkan oleh camat kepada Kades paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan oleh camat. Dan apabila camat tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa dapat berlaku dan ditetapkan. Apabila camat telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa dan BPD wajib memperbaiki hasil evaluasi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kades dan peraturan desa ditetapkan, camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan peraturan desa. Setelah tindak lanjut evaluasi selesai, Kepala Desa dapat mengesahkan peraturan desa SOTK. Kepala Desa mengatur penempatan kembali perubahan penyebutan jabatan berdasarkan nomenklatur baru sesuai dengan peraturan Bupati pasal 10 ayat 3. Berikut contoh peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.